Jualan untungnya udah tipis, masih tetap dipalakin sama platform. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerbitkan aturan baru e-commerce wajib memungut pajak penghasilan atau PPh dari para pedagang online. Aturan ini termuat dalam PMK nomor 37 tahun 2025. Jadi akhir-akhir ini gue banyak dapat DM bahwa orang-orang yang berbisnis, yang terutama jualannya di e-commerce atau dimanapun itu, mereka tuh banyak yang ngeluh. Karena potongan seller itu makin tinggi aja. Mereka banyak ngomong, kapan gue kayaknya kalau kondisinya gini terus. Kalau misalnya lu perhatiin beberapa waktu yang lalu, media-media tuh ngeberitain bahwa e-commerce itu banyak yang kasih kenaikan potongan-potongan dari macam-macam jenis merek e-commerce-nya. Kalian yang tidak berdagang atau berbisnis, kalian itu harus sadar bahwa impact pemotongan seller ini itu nggak main-main. Karena gini guys, buat kalian yang nggak usaha atau nggak dagang, potongan seller tersebut itu bukan dari net profit, tapi potongan tersebut dari harga barangnya, which is adalah harga kotornya. Simpelnya, kalau kalian jualan ayam itu harganya 20.000, modalnya itu misalnya 10.000 gitu. Nah, potongannya misalnya 20% dari platform nih. Dari harga ayamnya 20.000, artinya kalian dipotong 4.000. Nah, untung kalian tuh dari 10.000 berkurang jadi tinggal 6.000. Artinya ada 40% penurunan untung bersih kalian. Dan ini bukan hal yang main-main buat para pedagang, apalagi yang ngambil marginnya sangat tipis. Menurut gue ini efeknya juga akan domino ya. Karena ini nggak cuman buat orang-orang yang jualannya udah besar, tapi ini juga bikin seller-seller kecil yang baru mulai itu akan susah masuknya. Ya mau gimana lagi, karena kan platform yang punya trafficnya. Kalau lu nggak taruh di situ, lu nggak dagang. Ini ada beberapa contoh-contohnya. Gua akan sensor nama platformnya biar lebih enak lah, nggak menyebut merek. Salah satu platform e-commerce naikin biaya admin penjualan per 18 Desember 2023. Mereka ngumumin kenaikan biaya admin untuk penjualan kategori marketplace biasa efektif mulai 18 Desember 2023. Kenaikan ini bervariasi tergantung kategori produk, misalnya kategori A naik dari 4% menjadi 6% berdasarkan katadata.co.id. Ditambah lagi, nggak cuma e-commerce, salah satu layanan antar makanan dikabarkan akan menaikkan komisi merchant. Pada Juli 2023 dari Detik Finance, komisinya dari 20% naik ke 25%. Terus ada lagi dari investor.id, ini naik dari 3,5% hingga 8,5%. Dan masih ada beberapa brand-brand platform lainnya yang melakukan hal yang sama. Apakah ini adil atau tidak? Sebenarnya kita nggak bisa ngomong keadilan atau apapun itu, tapi kan ini yang namanya bisnis. Lu numpang di platform orang, lu numpang di lapak orang, dia yang punya trafficnya, dia yang punya orang-orang yang jalan masuk ke dalam platformnya dia, ya lu mau nggak mau harus ikutin maunya dia, harus ikutin peraturannya dia. Kalau enggak ya jangan jualan di sana. Tapi di sini gue mau kasih lu satu hal yang harus lu pelajari biar lu bisa tetap survive di kondisi ini. Yaitu lu harus pelajari tentang yang namanya traffic. Kalian sadar nggak kenapa orang banyak mau buka toko di mall? Karena mereka punya orang-orang yang datang, which is orang-orang yang datang itu adalah traffic. Sama seperti di dunia digital, orang-orang yang datang ke platform kalian, profile kalian, atau apapun itu adalah traffic. Nah, traffic itu ada dua jenis. Ada traffic yang nebeng, dan ada traffic yang lu miliki. Kalau lu nggak tahu hal ini, lu akan amsyong bisnis online lo. Yang pertama, traffic nebeng. Traffic nebeng ini simpelnya kayak lu jualan di e-commerce. Lu nggak punya trafficnya, karena itu ada tempat rame, lu jualan di sana. Simpelnya kayak kalau lu jualan di mall, atau kalau misalnya yang muslim, kalau kita sholat Jumat kan kadang suka ada orang-orang jual peci lah, jual parfum dari Arab lah, jual habatus sauda lah, di waktu sholat Jumat itu. Artinya itu nebeng traffic. Enaknya, lu nggak perlu bangun traffic lagi kalau misalnya nebeng traffic ini. Karena yang udah ngebangun traffic, bakar budget marketing dan lain-lainnya adalah si platformnya. Tapi nggak enaknya ya lu bener-bener jadi tamu di sana. Lu nebeng, algoritmanya berubah, peraturannya berubah, lu bisa kena impact. Sementara traffic yang lu miliki itu seperti kayak gua. Gua punya email list yang gua nggak perlu izin siapa-siapa. Nggak perlu gua harus pakai platform iklannya siapa-siapa. Gua bisa langsung kontak ke mereka karena mereka udah masukin data diri mereka dan sudah agree sama term and conditionnya. Traffic yang lo miliki ini lo kontrol sepenuhnya.
Contohnya seperti orang yang masuk ke website lu, isi form, masuk ke komunitas lu. Simpelnya kayak lu bangun audiens yang loyal. Ada riset yang ngasih tahu sebagai orang yang jualan online, kalian harus punya traffic sendiri. Kenapa? Karena konversinya akan jauh lebih baik dibandingin orang yang trafficnya nebeng. Ini ada data gue sebutin ya. Penggunaan website bisa ningkatin kepercayaan konsumen dan 70% pelanggan lebih suka beli dari brand yang punya website resmi. Nah, banyak kan orang-orang yang jualan online mikirnya nggak sampai sejauh sana. Mereka udah nyaman, ada sales di e-commerce atau di platform-platform manapun, even social media ya. Kalau lu jualan di social media itu bukan traffic kalian masih nebeng. Alhasil pada saat berubah, kelabakan. Sama kayak gue ada temen yang waktu itu sebelum ada rame-rame yang Tanah Abang kasusnya, dan akhirnya platform social media yang warnanya hitam akhirnya tutup salah satu fiturnya, gue udah bilang, lu sangat tergantung sama platform tersebut bro. Lu harus punya traffic sendiri. Dan akhirnya pas kejadian itu terjadi, fiturnya hilang dari yang platform warna hitam, akhirnya salesnya turun 50%. Padahal gue udah bilang, bikin website sendiri, punya traffic sendiri. Jadi walaupun lu e-commerce yang jual barang-barang biasa, lu wajib punya website. Karena itu adalah semacam Gucci yang isinya customer-customer lu di sana. Dan selalu ingat kenapa website penting. Kalau lu udah punya data customer yang beli sama lu, itu untuk jualin lagi ke mereka yang sudah pernah beli, itu akan lebih mudah. Karena orang yang pernah keluar duit ke lu, keluar duit kedua, ketiga, keempat, kelima kalinya akan jauh lebih mudah daripada orang yang belum pernah keluar duit ke lu. Nah, kalau gua pribadi, gua pakai website dari mana sih? Gua pakainya dari Hostinger. Dan gua udah pakai ini dari tahun 2018. Ya bisa dibilang gue salah satu pelanggan setianya Hostinger lah. Hostinger ini punya produk layanan yang lengkap banget. Mulai dari yang buat awal-awal tuh, web hosting dulu. Karena trafficnya masih belum terlalu butuh banyak. Habis itu VPS, Virtual Private Server. Itu gue udah pakai. Karena ya memang traffic gue kan udah lumayan banyak. Domain sampai email service. Tapi kalian pastinya udah tahu lah Hostinger sediain jasa-jasa tersebut. Tapi yang hari ini mau gue bahas, itu ada yang beda nih dari Hostinger. Yang bikin lo, para pemula-pemula yang jualan, yang gak bisa ngedesain landing page, jagonya itu ngedesain deskripsi di produk e-commerce dan lain-lain, marketplace, itu jadi lebih mudah membuat website dengan web builder yang udah dibantu sama AI dari Hostinger ini. Langsung aja kita bahas dan gue peragain biar kalian bisa lihat kayak gimana sih proses ngebikin website yang segampang itu setelah dibantu sama AI-nya Hostinger. Hostinger Website Builder ini seperti namanya bisa ngebantu kalian untuk bikin website. Websitenya nanti akan dijadiin untuk toko online kalian, buat show produk-produk kalian, atau buat portofolio kalian. Jadi buat yang freelance itu juga bisa. Nah, dengan bantuan website builder ini, plus ada fitur AI-nya, kalian yang nggak ngerti coding, bahkan yang nggak ngerti terlalu detail tentang website builder, kalian bisa dengan mudah bikin website sendiri. Karena website builder ini memang dirancang untuk kalian-kalian yang digital novice. Artinya yang masih pemula banget dalam dunia digital seperti ini. Apalagi buat lo yang mau praktis. Jadi kalau misalnya udah dibikin, langsung live tuh websitenya bisa diakses sama orang-orang. Kalau kita buka business plan dari Hostinger Website Builder, ada dua pilihan nih, premium dan bisnis. Kalau kalian mau optimasi online presence bisnis kalian, gue saranin langsung aja pilih business website feature. Karena udah langsung lengkap dengan fitur e-commerce dan AI tools yang akan semakin memudahkan proses kalian ketika bikin website. Nah, yang menariknya dan bikin lebih gampang lagi, yang di zaman gue dulu waktu bikin website pertama kali nggak ada namanya AI tools. Ada namanya AI writer yang bisa ngebantu lo bikin copywriting. Dan pastinya copywritingnya yang SEO friendly. Ada AI image generator yang bisa ngebantu lo untuk generate image yang cocok buat di halaman lo. AI logo maker, udah nggak usah gue jelasin, pasti itu tentang bikin logo. Dan ada AI heatmap. Nah, heatmap ini yang dulu gue harus beli plugin sendiri waktu zaman gue bikin website pertama kali untuk ngelihat mata customer atau mata pengunjung website kalian itu banyaknya di mana titik yang paling dilihatnya. Dan juga di Hostinger ini ada e-commerce-nya yang bisa bikin lu jualan dengan SKU. SKU tuh kayak berapa jenis barang, sekitar 500 barang. Baik digital atau fisik tanpa transaction fee. Jadi kalau misalnya kalian dipalakin transaction fee, kalau kalian punya website sendiri, pakai Hostinger ini, nggak ada yang malak lagi. Oke, sekarang gue coba peragain gimana cara pakai si website builder dari Hostinger ini yang udah dilengkapin sama AI toolsnya ya. Oke, jadi kalau kalian udah punya hosting sama web di sini, gue saranin lu pakai yang bisnisnya, paket bisnisnya. Nanti gue tampilin pas lu check out kayak gimana. Ini adalah panelnya. Nah, lu tinggal ke website, terus daftar website. Di sini ada klik tombol tambah website.
Dan di sini ada pilihan, pilih yang website builder hostinger. Oke, nanti dia akan nge-loading. Gue cepetin ya. Nah, di sini langsung muncul pop-up halaman baru untuk minta AI ngejelasin atau ngebuat layout pertama sebelum kalian editing website kalian. Kalian bisa masukin, misalnya nama brandnya adalah Toko Dio Soleh. Deskripsi website. Oke, itu lu tulis promptnya semakin detail semakin bagus, dan di sini ada maksimum 700. Ini buat contoh aja, lu bisa kerasiin karena gue terhambat sama durasi video lah biar nggak terlalu panjang. Tinggal klik buat website, nanti AI-nya akan langsung bekerja. Oke, sekarang udah dibuatin nih layoutnya tuh, langsung dikasih lihat kan ya. Bayangin ini yang udah dibuat headernya, terus di bawah udah ada kayak top sales-nya kayak gitu, dan ada produk-produknya udah ada nih. Cuman ini kalian harus editing lagi karena kan Toko Dio Soleh ini ngasih taunya adalah toko premium dari Saudi Arabia, bahan-bahan makanan. Tapi di sini fotonya gambar makanan anjing. Nah di sini lu bisa pilihin warna-warnanya yang lu suka, ya kan? Timesnya ya. Nah karena gue maunya pilihnya warna emas dan agak natural, gue masukinnya kayak yang ini di awal aja. Lu juga bisa buat ulang kalau misalnya masih belum sesuai gitu ya. Kita coba cek buat ulang ya. Cek. Ini sebagai contoh aja, nanti lu bisa utak-atik sendiri. Dan menurut gue ini cenderung cepet ya hasilnya ya. Nggak nyangka aja sih, nggak nyampe semenit. Tuh, oke, lu bisa buat ulang lagi tuh. Langsung layoutnya berbeda ya. Kita langsung lanjutin aja. Nah, lu dikasih di belakang nih dashboard ya. Ini ada kayak pesanan produk, ulasan produk. Ini udah kayak buat e-commerce gitu. Jadi lu bisa naruh produk lu. Tapi gue gak akan masuk ke background sini karena kan ini lebih ke back end. Gue langsung masuk ke tampilan websitenya aja. Lu bisa klik yang di sini namanya edit website. Nah, menurut gue di sini yang lumayan game changer ya. Karena di sini tuh ada elemen-elemen seperti biasa kalau lu website builder. Di sini ada tools AI yang bisa lu gunakan. Contohnya kayak pertama nih, AI image generator. Lu bisa generate image berdasarkan apa yang lu mau, misalnya gitu ya. Kita coba tes aja dulu. Nanti akan ada gambar-gambarnya yang bisa lu tempel-tempelin di sini. Tapi kan kalau ini toko lu kan berarti udah ada gambar-gambar lu gitu loh. Nah, langsung jadi nih. Ini keren sih menurut gue sih. Ini keren tuh. No, langsung bisa lu masukin ya. Ini gue kasih contoh aja biar lebih gampang. Tapi kan ini gambarnya pasti pakai punya lu gitu kan. Oke, terus ada lagi AI writer, ini buat copywriting. Nah, lu klik nih. Deskripsikan, buat konten singkat atau panjang dengan gaya bahasa dan tone apa saja. Salin ke elemen teks, lalu poles dengan bantuan AI. Nah di sini lu jelasin lu mau bikin konten apa atau tulisan copywriting apa di sini, lu bisa pakai AI yang tadi. Terus AI page generator juga. Ini kalau misalnya lu mau bikin halaman baru secara keseluruhan, lu bisa pakai. Terus kemudian AI section generator, itu nanti kita bisa bikin ada bagian tentang kami, terus bagian tentang sejarah perusahaan, bagian tentang produk-produk unggulan itu bisa dibikinin seperti ini. Lu prompt. Oke. Terus habis itu ada AI block generator. Ini langsung bisa bikin blog. Ada mau gayanya netral, casual, panjang konten, dan lain-lainnya. Oke, ini lu bisa gunakan juga. Terus habis itu ada lagi yang AI product detail generator. Ini harus di-upload dulu ya. Produk-produk di toko lu ini. Nanti baru bisa di-generate seperti ini. Ini di back-end-nya harus di-setting dulu. Gue gak akan kasih ke back-end-nya karena biar hemat waktu juga. AI SEO assistant ini juga dibantu untuk biar konten lu bisa sesuai atau muncul di halaman pencarian Google. Karena penting banget kan SEO buat toko lu tuh kalau ada yang nyari toko bahan-bahan Arab Tangerang. Jadi muncul si website lu ini. Bukan website pesaing lu. Dan ada AI logo maker. Di sini bisa kita bikin logo bisa dibantuin sama AI. Dan lu bayangin ya. Kalau zaman dulu, waktu gue pertama kali bikin website, bener-bener pemula nih ya. Gue tuh cuman ada ini, elemen doang, teks, gambar, galeri, button, semuanya. Jadi ini lu drag sendiri-sendiri tuh kayak gini nih. Tuh kayak gitu, ya kan lu atur sendiri. Dan zaman dulu ngaturnya gak kayak gini guys. Zaman dulu ngaturnya lu aturin tuh pixelnya berapa jaraknya di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Kalau ini lu udah tinggal drag and drop aja ini. Udah enak banget gitu, zaman dulu kagak gitu. Nah, gue kelupaan ada satu yang menurut gue mantap sih. Ini namanya adalah AI Heatmap. AI Heatmap ini ngebantu orang itu pada saat ngeliat website lo, matanya itu lebih tertuju kemana. Jadi lo bisa tahu kalau misalnya orang itu tertujunya ke headline lo, berarti lo harus fokusin bikin headline yang cakep banget. Terus kalau misalnya ada orang yang tertujunya sama misalnya produk madu dari Pakistan, let's say kayak gitu, berarti lo lihat packagingnya dia, kontennya dia itu sangat menarik mata dari pelanggan lo. Dan lo bisa bikin untuk packaging
yang lainnya. Nah, selain website builder, buat kalian nih yang lagi ngembangin bisnis, Hostinger juga ada program yang namanya Hostinger Micro Grants untuk ngebantu dan memberdayakan pebisnis-pebisnis di Indonesia, terutama UMKM, dengan dana sebesar 20 juta rupiah. Ditambah paket layanan Hostinger senilai 4 juta rupiah. Pendaftarannya bakal dibuka tanggal 29 Juli sampai 17 Agustus. Kalau kalian tertarik, silakan cek link yang gue taruh di deskripsi, namanya Hostinger Micro Grants. Langsung aja cobain Hostinger, klik link deskripsi yang ada hostinger.com/muda cuma sekali, dan waktu check out, masukin kode kupon muda cuma sekali. Disambung semuanya, besar semua. Gue cuma mau ingetin, jangan ditunda-tunda, jangan procrastinating, karena kalau misalnya lu procrastinating, nanti kayak temen gue, pas ada sesuatu hal yang gak diinginkan, dia baru kelabakan.